Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfal madaniyah tuh. Dipakai kerang. Awa illa wa id yamkuru bikal ladzina kafaru as-sab'a. Famakiyatun khamsun aw sittun aw sabun wa sabuna. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma talafal muslimun. Lamma talafa sumangsane suloyo atau tukaran sopal muslimuna pira-pira wong Islam. Fi gona ini badrin ing dalam pira-pira rampasane perang Badar. Jadi barang hasil untuk duit menang wong Islam tukaran. Jadi pas perang ya apik rukun, tapi barang untuk ghanimah napa tukaran. Jadi pas ngajono proposal ya rukun, ana sitok-sitok ana sing ora lek kuwi mari tukaran. Bola-balik nak perjuangan gampang rukun, tapi nak hasil gak gampang napa? Rukun. Wis cerita kuno. Pas perang Badar rukun sahabat, jadi barang wae bagi ghanimah apa? Rukun. Iki wis kuno, jadi biasa mawon. Pakola moko ngucap sapa asyubanu pira-pira canom sing pirange luwih tenan. Iya utahe ghanimah lana kedhe kita, li ana kron sak temne kita basarna. Iku nanggani kita kita lain perang. Sampeyan tuwa tak watuk tok. Sing perang tenan ya sing kan. Mergo sahabat sing tuwa-tuwa iku mau tak watuk ning mburi ra melok napa? Perang. Sing nom-nom perang Badar ya perang tenan, duel tenan. Wa qala lan dawuh sapa asyuk pira-pira wong tuwa. Kuna ana kita urip anu pendamping lakum kedue sira kabeh tahtar royat ana ing ngisore pira-pira gendera. Walawin kasab lamun kalah sira kabeh lapik tumitin bali sira kabeh ilena maring kita. Lha perang kendel mergo ana pelapise, rupane kita-kita iki. Mung ora ana pelapise kok ya ora kendel. Karena film-film barat ana sing nembak nek koyo nglindungi ngoten niku. Akhire dari tuwek-tuwek. Kowe perang kendel mergo ana sing nglindungi. Ya kita yang kebagian. Fala tastiru biya mung kok menang-menangan sira dia kelan ghanimah. Ora iso ke menang-menangan ora iso. Nah, sahabat ya dodok-dodok nek untuk ghanimah misalnya ana cawe do ayu. Orang jelas bagiane kene kadang diambung. Di perang ku kacau ya. Sahabat sing bedik ya akeh mantan bedik ya pirang-pirang. Wong urung jelas bagiane kok dinggo. Misalnya ana kemul, urung jelas bagiane dinggo kemulan. Ana cawe do misalnya kan harus diputuskan imam tuh cawe itu jatah sapa sebagai aman. Kadang harus jelas jatah sapa wis diambung. Mergo ini kuwatir mbok ana bagian itu. Anyar. Wong bedik mulai gitu ya kira-kira menungso. Itu gale proposal yang dibagi dibaca. Kok bagi tak lewat rapat nomor guri. Penting kan kudu entuk se. Niku yo sembawa alam dhisik-dhisik ngono. Carane ngono. Rasa kaget. Fala tastiru biya nazala maqo tumurun apa ya salu naka anil anfal. Ya salu napa takok sapa sahabat kan sira ya Muhammad anil anfal saking masalah anfal. Ayuluna ini tegese pira-pira dunia rampasan. Takok liman iku kedhe sapa ya tegonima. Kul jawab sira Muhammad lagu maring sahabat ni para sahabat. Al anfalu lillahi war rasul. Al anfalu te keputusan ghanimah sing dikekno sapa iku lillahi kedhe Allah war rasul lan rasulullah. Yas'ala nika gawe sapa Allah lan Rasul ha ing ghanimah haitsu sa'a kirane ngersakno sapa Allah lan Rasul. Faqat sama mongko bagi sapa nabi ha ing ghanimah. Bainakum antarane sahabat alas sawa ing atase padha. Rawang riwanto ing hadis sapa al-Hakim Hakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ha ing Allah wa asli kulan dedeniyo sira kabeh databenikum ing konflik ya utawa ing sifat-sifat sira kabeh. Hakikat amat tegese hakikate perkara binakum antarané sira kabeh bil mawaddati kelawan rasa seneng wa takin niza lan ninggal tukaran. Wa tiulan to ato sira kabeh Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iman. Bon kula terang masalah iman. Ini karena dalam kondisi niku perang. Ini rumah tenang ya. Ghanimah itu misteri. Terus kalau terangkan. Dulu itu kan ada perang. Perang itu mesti pakai trik. Jadi kalau cerita ini lewat simbol Malik. Yang namanya perang itu mesti pakai trik. Perang kuno nganggo trik. Triknya itu tiap pasukan itu malah bawa banyak perempuan dan bawa banyak harta. Selain sebagai perbekalan yang dibutuhkan juga untuk mengelabui lawan. Jadi nak perang itu malah bawa dunia kan.
Termasuk kasus perang Uhud, wong Islam keok, mergo kalah trik. Iku misalnya perang, wong kafir butuh jaran kuat, nggo untuk kuat, nggo wedoan kuat. Bareng perang Uhud, wong kafir posisinya teng ngisor. Wong Islam atas nama strategi militer Nabi ngutus teng dhuwur gunung, rupane gunung Uhud. Gunung Uhud kepadanya kayak gunung Merapi, ini gunung Milo ndek-ndek. Berarti pasti cara wong Jawa gunungan, orang anti napa gunung, orang anti gunung Merapi itu. Sehingga secara strategi perang Nabi ngendikan, kowe ana apa wae aja mire ke gunung iki. Sehingga para ahli pemanah harus di atas gunung. Secara teori taktik perang rasional. Mergo panah itu gede nek kon dhuwur mengisor banter, kok mengisor mendhuwur ora apa. Sehingga kalau kondisi di atas, para pemanah di atas normal. Secara strategi perang apa? Normal. Sehingga Nabi menang. Dua orang wong kafir kocar kafir dipanahi kon dhuwur dene kok ngi. Wong kafir terutama Khalid bin Walid pinter. Gampang. Wong wedok wis juara kudu dicolong. Dene gogo mlaku. Muter. Sing pasukane wong kafir muter gunung. Jaran unta wong wedok dadi colong. Sahabat sing betik-betik keplok wis menang. Padahal dia belum ngerti ya, mau dia ini sadar orang menang tenang, sadar tapi ini kita kayak mau itu ucol, kayak 25 apa? Akhirnya dia berdun, berkonyong kok kafir melarikan. Mulai kalau sing rebutan motor, rebutan orang sapi ya, jarang. Orang sapi, contohnya orang sapi. Jarang ben apa? Contoh bebedoan, ya udah. Akhirnya sahabat karena merasa menang. Tadinya ya rapati merasa menang. Ya perkara wis akeh wedokan, akeh napa? Ya akeh goniman. Medhun. Bareng medhun dibeli wong kafir mau muter tok. Muter gunung terus munggah kok ngisor, kok mburi. Bareng munggah ning dhuwur kok karek Kanjeng Nabi mek 1-2 orang, termasuk saya Hamzah sing ngimini Nabi. Kanjeng Nabi ketika ngundang-undang arrumat makanakum, nggih para pemanah, harusnya kalian di tempat temu semua. Wong wis kadung dodok ngisor. Wah, iki gentenan wong kafir wis posisi dhuwur karek mana iki termasuk Khalid bin Walid zaman kafir. Termasuk Sayyid Hamzah akhirnya jadi korban pembunuhan saat perang apa? Akhirnya sebagian sahabat yang loyal kalian Kanjeng Nabi wonten sing munggah malih sehingga Nabi bisa diselamatkan. Niku mawon teng sejarah sud Jawa juru wa kusirat rubaiyatuhu wa udmiyalis satu. Nabi gigi serinya sempat tanggal, sempat pecah. Wajahnya juga luka. Mergo dipanahi tiyang kafir, termasuk sing dayangi Sayyid Hamzah yang meninggal juga. Niku perang mulai riyen, al-harbu khitah, setiap perang mesti ada tipu. Sebab itu dalam perang kuno, niku mesti ninggalo ghanimah kata. Itu beda dengan perang modern. Perang modern walian. Misalnya Israel nyerang Palestina mau nggawa tank ke senjata, ya ora nggawa itu agak betul. Nah, mau waris yo karo tank kan warisan. Nah, perang riyen boten mesti betul apa? Dunia. Sehingga ketika yang menang untuk ghanimah kuasa. Paham ya? Itu kenapa kan dia janggal wong perang kok ghanimah pirang-pirang karena itu bagian dari trik perang. Bahwa aset kata bagian dari trik perang. Termasuk kekalahan umat Islam teng perang Uhud mergo kepencut utawa tertarik kalian apa? Ada sampai Quran menghentikan menghujat sahabat, menyalahkan sahabat saat perang Uhud mergo dianggap tertarik di urusan akhirnya. Dulu ketika perang Uhud kalah, Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dia sadar. Lucunya pangeran ini tidak, dia sadar. Nah perang mau akal-akalan, aku perang demi siapa? Walhasil wala-wali zaman. Akhir Khalid bin Walid masuk nopo. Dia adalah pakar strategi perang yang ngakali sahabat 25 dilepas. Ini rumah tenang. 25 apa? Dilepas kemudian muter ketika sahabat medun jupuk 25 pasukan wong kafir munggah. Akhirnya posisi gampang saja. Jadi wali. Ketika dia masuk Islam, ini dalam sejarah juga begitu. Wonten perang Hunain, banyak perang yang panglimanya sudah Khalid bin Walid. Jadi bulus dari Islam.
Khalid itu gendong mantan preman, anaknya wong tukang dino. Khalid itu anaknya Walid. Walid itu ragu bisa dua anak, mergo impoten. Itu dari sejarah-sejarah. Khalid itu anak selingkuhan. Khalid itu anak apa? Selingkuhan. Ini tentang kalau tarik-tarik. Berpikir rata-rata. Buat saya jadi panglima Islam, dia kode ya Rasulullah. Sebagaimana saat saya kafir banyak bunuh orang Islam, tobat saya setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Hasil walau zaman dia jadi panglima perang. Lu pinter, warang pasukan Islam saya wong kafir 3.000, nak wong Islam 3.000, wong kafir 10.000. Dia kalau juga pinter. Nah. Jadi, wong Islam dikandani, nak garis itu aja melebar, kita tidak memanjang, diwakali itu, memanjang. Dan itu ada pasukan di mana Khalid itu mau nugasno supaya cara saiki nak kiai kuna maknani wal adiyati dhokha fal muriyati napa qadha fal mughirati napa mughiratu artine negarno jarang ditegarno piye supaya melahirkan debu banyak. Sehingga itu dulu bagian dari strategi perang. Ada sekitar 50 orang yang ditugas, pokoknya jarang jigar-jigar. Sehingga posisi kita sedih, sidik itu rata toro. Warang orang Islam atau wakil juara ini di jigar-jigar, pesannya yang tepuk puluhan ribu. Wong akhirnya mesti melayu, mereka nyongkoni orang pasukan minoritas. Pasukan apa? Yang disebut fal-mughirati subhan fa'asar nabi fawasat nabi karena perang libatkan debu sing wis berhamburan gak ketok lawan mbek musuh gak ketok kawan mbek lawan gak ketok sing minoritas akhirnya menang fawasat nabi posisi pasukan Islam itu ujung-ujung ning tengah ae wong kafir wis mbuwante buwebet kalau hasil ora ketara minoritas mbek mayo menang ya. Mana dipuji di Nabi sampai akhirnya ada gium nih al-hasbu khitah. Semua perang mesti pakai tipu. Sama seperti Israel dengan Hamas juga begitu. Hamas itu satu faksi yang enggak diakui faksi Al-Fatah. Di mana pemerintahan Palestina sekarang dipimpin oleh presiden dari Al-Fatah yaitu Mahmud Abbas. Karena rentan-rentannya konflik internal, kemudian Hamas diserang. Dan kota yang mayoritas Hamas, bahkan 100% adalah Gaza. Nggak ada perang yang nggak memanfaatkan tipu daya. Jadi pas musuh rapuh diserang. Itu nggak akan terjadi adegan Hamas dengan Al-Fatah solid. Sama seperti kasus Irak dulu, karena faksi Sunni dan Syiah itu perang terus, Kurdi dengan Saddam, Amerika bisa masuk atas nama mediator. Coba kalau satu. Itu sebab itu Quran menghitung awal dari bencana adalah ikuntum ikhwan. Kalau kamu sudah tidak bersaudara, makanya Quran tuh ngitung, mbok kamu tuh ingat nikmat Allah wa allafa baina qulubikum. Termasuk sing dihitung ikuntum a'daan fa allafa baina qulubikum fa asfahtum bi nikmatihi napa. Selagi satu kelompok itu masih bersaudara, maka musuh susah memecah. Tapi kalau musuh kamu sendiri sudah menjadi faksi-faksi kecil, maka musuh mudah. Lah, Khalid bin Walid itu pinter. Sahabat yang jaga Nabi di atas gunung dipecah konsentrasi. Akhirnya para sahabat saling curiga. Sing medun dianggap nianati kanjeng Nabi demi goni. Jadi ono sing medun dibuk goni mah, ono sing tetep derek Nabi krana loya. Tapi ini tidak banding, sing derek Nabi itu tidak banding dengan kekuatan wong kafir sing sakniki mulai munggah dulu. Akhirnya walhasil perang itu ya mergo tipu dayane Khalid bin Walid wong Islam dikai rangsangan goni. Lah dulu goni mesti termasuk perempuan. Perempuan yang diajak perang wong ayu-ayu sing kanibal. Utawa lonte-lonte penari. Lan sampeyan ndelok teng film-film Mesir niku gambarane Hindun bojone Abi Sufyan tak nyewa wasi. Wasi budak wireng niku dilatih ana cawe wedok ayu pornografi nari. Dadi dikai gelang bolong cilik terus kon nglatih kon manah. Dilatih terus. Bonus sing kok enak kasil mateni santri ya iku. Dadi wasi semangat juga bentuk bonus. Ya bonus wong ayu pornografi ini mulai boleh ya muni bato wis lan. Dunia kok ora iso bato harta tanpa wanita. Terus itu dia ngomong wasi.
Kowe mbok parek kok wis sahabat liya ora usah gacok ora usah panas. Kowe iku spesialis bidik Hamzah. Tenang. Nggih, hadiah cai ku. Lah wis kono kok itu budak kok hadiah wong semangat ya. Tenang, wasi perang dengan segala dekat dengan sahabat. Kowe gak dulu sih wasi. Dia fokus bidik ini. Hasil wala-wali cerita Said Hamzah terbunuh oleh wasi. Karena Hindu itu seorang kanibalis, dadanya itu suwet, jantungnya itu jabut, terus jantungnya dikunyah-kunyah kalian apa? Itu yang orang Barat harus tahu. Jangan kira kalau orang diamatkan, diperbudak itu karena Islam jahat enggak. Perempuan-perempuan kafir yang ikut perang itu adalah perempuan-perempuan kanibalis. Memang layak diamatkan. Mana ini sengaja pulau ngerti bahwa proses amat itu panjang karena mereka itu orang-orang kanibal. Artinya dengan mental Hindu yang kayak itu orang sudah meninggal dicacah terus jantungnya dikunyah, lu kalah kok istri mau didadekno amat, itu orang Islam JAP. Jadi nggih betul. Kalah mau terima didadekno amat itu iso ditawari, dikawin oleh, diberbudak oleh. Iku oma malaikat. Jangan katakan, itu kan sama seperti zaman kasus PKI, ada Gruani. Ya sebuah versi cerita, sebuah versi Orde Baru, sebuah versi Mas. Tapi yang jelas, banyak sejarah yang menunjukkan betapa ada kekejaman wanita. Dalam cerita keraton, kesultanan mana saja, juga banyak racun yang diminum raja lewat trik-trik para wanita, suruhanmu, musuh. Artinya orang Barat juga harus melihat ini, jangan hanya melihat bahwa Islam memperbudak utawa ndadekno wanita-wanita sebagai gundik, sebagai tawanan wanita yang diajak perang yang kemudian amat itu punya sejarah demikian. Mereka orang-orang alim yang kanibalis. Kalau ada kesempatan ya bunuh bahkan mengunyah. Paham ya? Artinya ya memang layak diamatkan karena perilakunya kayak ini. Itu kan mirip cerita kayak zaman PKI ada Gerwani. Cerita jenderal revolusi disilat-silat dan sebagainya. Memang cerita itu sudah macam-macam ya, secara pengamatan sejarah sudah kontroversi. Tapi kita punya bukti banyak cerita seputar bahwa banyak wanita setelah dididik melebihi jahat ketimbang lelaki. Memang belum cerita versi Barat atau versi Asia, banyak kan raja, dijaya, nggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya musuhnya kirim itu ayu, sawangannya apian macam-macam. Jebulnya kok meledak. Nah, jadi bujurnya sendiri, sonaruh racun, sehingga itu rajanya mas. Kita punya sejarah panjang dulu ketika era negara kita juga gitu. Gara-gara perempuan dari Jepang, juga gegerin dunia Indonesia, rakaru. Indonesia perang dari Jepang, itu negara, ngomong. Jadi gegerin, bukan karu. Artinya ya Barat yang menuduh Islam begitu harus berpikir sebetulnya kalau veteran wanita yang ikut perang yang kemudian kalau kalah jadi amat itu bukan sembarang wanita yang ikut andil dalam pembunuhan, paham ya? Sehingga kalau kalah ya layak dijadikan kayak kasusnya Hindu itu. Ketika saya sambil kabundut, dia dirobek dadanya, diambil dan dikunyah-kunyah. Mau saking menunjukkan bencinya di situ, lalu ngotot orang tidak jenengan, bener lah ketekal terus diambuki. Yo pelecehan, mereka mantan wanita terhormat, sing ngambung sahabat-sahabat yang mantan bu. Ya itu kerusuhan nih, wong Cina juga biasa numpak alpat, jadi si mereka satu kang beja. Ya memang salah, jelas salah, tapi ina nih, wong nak wis disalahi wong tinggi. Kaya apa rasane mak wanita bermartabat bareng dadi amat untuk tukang kayu. Delalah jatahe wong tukang kaya apa inane kaya. Tapi memang layak dihinakan karena dia juga punya mental Jadi dulu perang itu begitu. Di antara sistem pengelabuan adalah melibatkan banyak harta dan wanita. Supaya untuk mencap konsentrasi lah. Sehingga sama Nabi kaget kenapa dalam Islam masih mengakui sistem amat dulu. Yaitu karena amat ini berangkat dari wanita-wanita yang sebetulnya punya mental membunuh. Boleh, berapa
Wati ulang to atau sira kabeh Allah ing Allah wa Rasulullah lan utusan Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin iku iman kabeh hakon kelawan bener. Innamal mu'minuna ansine te mukmin kabeh mukmin sejati ayu kamilu nabi man sing sempurna iman. Iku alladzina iku wong akeh ida zikira apa kang ing dalem nalikane disebut sapa Allah ayo wa'idu tegese ancamane Allah. Wajilat mongko wedi khofat mongko wedi apa kulubu mongko atine alladzina. Wa idza tuliyat an nalikane diwaca alihi ing atase mukminin apa ayat ayat ya Allah. Zadat iman. Mongko nambahi apa ayat sing mukminin apane imane tasdikon tegese bener. Wa ala rabbi lan atase pengirane alladzina tawakkaluna padha takwakal apa alladzina bi iklan Allah. Yasikuna tegese padha percaya. Yasikuna tegese padha percaya sapa mukminin kelawan Allah. Bi tegese kelawan Allah yasikuna percaya sapa mukminin. La biwirihi ora kok kelawan saliyane Allah. Alladzina rubana wa kayyimuna kang dimenengno sapa alladzina salat ae salat. Ya tuna tegese nakani sapa alladzina dihaklan salat dihukuki haklan sakake salat. Wa mimalan sange perkara kang kang rezeki ingsun. Aqoina tegese mari ingsun gumeng alladzina sikuna padha. Nglakoni infak sapa alladzina itu atilah. Ulai kau yang mengkonon kabeh mau sufuna tegese kang den sifati kabeh dimaklan perkara dikira kang disebut apa. Bumi ulai kali wong minguna mukmin kabeh hakon lan bener. Esit konteks lan bener bila sakit lan apa keraguan. Lalu tetap ulai pada wajah di beberapa derajat emanan di beberapa tempat hujan nanti dalam suara. Air darok di mungguwe pengerane al-mukmin. Wa maghfiratun lan pengapuran dari nanti di karo ingkang mulya ingkang apik hujan nanti dalam suara.